Kini ku datang naikkan syukur. Yesusku perkasa, Yesusku mulia, Dia Raja segala raja. Besar dan ajaib perbuatanmu, bagi yang percaya hari kemenangan. Kini ku datang naikkan syukur. Yesusku perkasa, Yesusku mulia, Dia Raja segala raja. Segala raja. Jemaat yang saya kasih dimanapun Anda berada, tanpa terasa sudah 1 bulan kita tidak saling berjumpa. Kita hanya berjumpa secara on air. Saya yakin banyak juga dari jemaat yang merindukan dapat bersekutu kembali satu dengan yang lain. Mari kita tetap berdoa supaya mujizat Tuhan terus dinyatakan dalam kehidupan kita dan kita akan mengalami pengalaman-pengalaman baru bersama-sama dengan Tuhan hari-hari ini. Inilah harinya Tuhan, hari di mana Dia akan menyatakan dirinya di rumah kita masing-masing, dimanapun Anda berada, karena Dia Tuhan yang hadir, maha hadir saat umatnya berkumpul di dalam namanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur mempunyai Tuhan yang luar biasa, yang tidak bisa dibatasi oleh apapun juga.
sekarang ini Tuhan pada saat kami mau beribadah kepada-Mu Tuhan. Karena memang tidak memungkinkan kami bisa bersekutu bersama, tapi Engkau tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Engkau hadir dimanapun jemaat berada saat ini, siap berbicara kepada kami semuanya, siap memberkati kami semuanya. Dan biarlah Tuhan pertemuan, persekutuan ini, ataupun ibadah kami pada hari ini Tuhan, Engkau memberkatinya dan biarlah ini menjadi sesuatu yang sangat meaningful atau sangat berarti dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan, kita akan memulai ibadah kita. Saya akan membacakan di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saya percaya dimanapun jemaat berada, ketika kita datang menghampiri hadirat Tuhan, maka kekuatan anugerahnya akan dilimpahkan di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya kemenangan terjadi di tempat ini. Dalam kudus hadirat
besar Kau Yesusku. Segenap jiwaku memujimu, Kau besar, Kau besar. Segenap hatiku, segenap hatiku menyembahmu, sungguh besar. Kau Yesusku. Jiwa, segenap jiwaku memujimu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Rasakan kuasa yang tidak terbatas itu Kau nyata Tuhan. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Sekali lagi katakan, yakin Kau hadir. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Kesembuhan, kesembuhan terjadi di kelepasan, kelepasan. Oh, terjadi di sini. Haleluya. Kami percaya Kau hadir di sini. Nyatalah mujizat-Mu Tuhan. Biarlah masyarakat masih, biarlah masyarakat. Haleluya. Mujizat-Mu dinyatakan Tuhan. Kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi di dalam nama-Mu Tuhan. Biarlah masyarakat masih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan, ada kekuatan yang baru. Ketika kami menghampiri takhta-Mu Tuhan, kami percaya ada mujizat. Kami percaya ada kesembuhan. Kami percaya ada kelepasan Tuhan. Dimanapun jemaat berada Tuhan, hadirat-Mu nyata dan menjamah setiap kami. Dan kami akan memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya bersama katakan, amin, amin, amin. Amin, amin. Begitu besar kasih setia Tuhan buat kita semua. Amin. Dimanapun kita berada, kasih-Nya selalu nyata dalam hidup kita. Amin. Amin. Yes, Lord. Kasih-Mu
begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Yeah. Haleluya, haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Mari menari bagi Tuhan, haleluya. Yeah, 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 yeah. Oh, 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 oh. Cirabara sandaramu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Amin. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 That is who you Even when I don't see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang belum berhenti berkarya dalam setiap kehidupan kami umat-Mu Tuhan. Kami percaya juga hadirat-Mu itu Tuhan menjamah setiap jemaat-Mu yang sedang mengikuti tayangan pada hari ini Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu juga menjangkau setiap jemaat-Mu yang dalam kelemahan fisik Tuhan. Yang dalam keputusasaan, yang dalam kelemahan, dalam segala keputusasaan Tuhan.
Kami percaya Engkau sanggup menjamah mereka Tuhan. Dan tidak ada satupun Tuhan yang luput dari jamahan-Mu pada saat ini juga Tuhan. Bapa, yang sakit Engkau sembuhkan, yang berputus asa Tuhan, Engkau sendiri yang menjamah, memulihkan Tuhan. Pengharapan kepadamu itu tidak pernah putus Tuhan. Karena Engkau Allah yang hidup, Engkau Tuhan yang bekerja sampai hari ini. Tidak ada satu yang kebetulan, semua terjadi karena kasih karunia-Mu Tuhan. Engkau Allah yang turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang berharap kepadamu Bapa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sanggup menjangkau setiap jemaat-Mu pada saat ini juga ya Bapa. Tuhan, kami berdoa juga pada saat ini Tuhan untuk para pimpinan kota Surabaya Tuhan. Ibu Risma khususnya yang sedang memikirkan, berjeli lelah Tuhan untuk mengatasi pandemi COVID ini Tuhan. Mari berikan hikmat-Mu. Engkau sendiri yang berikan kesehatan bagi beliau Tuhan. Untuk bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Kami berdoa juga Tuhan untuk kepala negara kami Bapak Presiden Jokowi. Dengan segala jajaran aparatnya Tuhan. Engkau sendiri Tuhan juga yang berikan hikmat-Mu. Berikan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Sehingga apa yang menjadi kehendak-Mu boleh terlaksana Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa-Mu masih bekerja sampai hari ini Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah terlambat dan berlambat-lambat untuk menolong kami. Engkau Allah yang tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian hormat kami naikkan hanya untuk Engkau, Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat kami. Light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, you are waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. That is who you Engkaulah Allah yang kami percaya. Engkaulah Allah yang kami sembah. Engkaulah Allah yang kami tinggikan. Dan Engkau Allah yang hidup, yang hadir di tengah-tengah kami. Walaupun Tuhan kami tidak melihat pada saat ini kebaikan-kebaikan yang terjadi. Tetapi hati kami mau percaya. Hati kami sungguh-sungguh hanya mau berharap padamu. Engkau Allah yang masih hidup, yang masih melakukan mukjizat dan perkara-perkara besar dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan hati kami, hidup kami saat ini sungguh-sungguh hanya bersandar padamu. Engkau Allah yang membuat jalan, Engkau Allah membuka jalan bagi kehidupan kami.
Saat ini Tuhan, kami mau tenangkan hati kami, pikiran kami untuk datang mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan lewat kebenaran firman-Mu, karena kami percaya firman-Mu lah yang akan mengubahkan dan akan menguatkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu, saya berdoa dan kami semua berdoa supaya keadaan dan kesehatan Bapak Ibu semua tetap diberi kesehatan kekuatan dari Tuhan. Kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan. Di tahun 1990, itu di tahun yang keempat dari Jerry White memimpin para church yang namanya Navigators. Pada waktu beliau sedang memimpin rapat, tiba-tiba dia menerima telepon. Dan beritanya adalah putra lakinya yang bernama Steve, usia 30, dibunuh secara brutal. Pada waktu mengendarai taksi, jadi dengan random tanpa tidak ada reason apapun dibunuh secara brutal. Dan mendengar berita seperti itu siapapun kita, walaupun kita ini beribadah terus-menerus, tetap akan memberikan goncangan. Kita akan mempertanyakan satu kondisi, kenapa Allah izinkan? Kenapa kalau Allah itu baik, seringkali itu yang kita serang, yaitu kalau Allah itu baik, kenapa Tuhan mengizinkan sebuah penderitaan? Kalau Allah itu setiap saat baik, kalau Allah itu berkuasa, kenapa dia mengizinkan suffering itu eksis? Kenapa dia izinkan penderitaan itu ada? Walaupun di Alkitab tidak ada yang bisa menjawab secara tuntas, namun kita akan belajar bersama-sama dari sebuah bagian firman Tuhan, tentang dalam kehidupan kita ini seringkali kita mengalami kenapa sih orang benar mengalami penderitaan, kenapa sih, apakah Allah itu baik, apakah Allah itu berkuasa sampai penderitaan itu tetap ada sampai hari ini. Mari kita belajar bersama-sama dari bagian firman Tuhan, dari kitab Ayub, pasal yang ke-42, Ayub pasal 42 bagian ini diletakkan dalam satu posisi kondisi di mana Ayub belum dipulihkan. Jadi letak teks yang akan kita baca, Ayub pasal 42 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 ini letaknya sebelum Ayub mengalami pemulihan. Dan banyak orang berpikir bahwa seseorang itu mengalami kemenangan ketika melihat situasinya yang diubahkan. Dan itu yang seringkali kita percayai. Oh kamu sudah menang, kok bisa kamu tahu? Iya kamu dulu sakit, sekarang sembuh. Kamu dulu miskin gak punya uang dan sekarang kamu limpah secara uang. Seringkali kita menilai kemenangan seseorang dari situasi yang kondisi yang diubahkan. Padahal kalau kita lihat bagian kitab Ayub 42, pasal 42 ayat 1 sampai 6, Ayub pun belum tahu bahwa dia ngalamin pemulihan. Bapak Ibu dengan saya yang tahu karena sudah tertulis dalam bagian Alkitab. Tapi Ayub tidak tahu. Tetapi dari situlah kita bisa melihat Ayub sudah menang walaupun kondisinya belum berubah. Walaupun pada saat dia mengucapkan bagian ini, kondisi Ayub masih dalam sakit penyakitnya, ekonomi terpuruk sampai benar-benar titik nol. Bukan hanya itu benar-benar nggak ada lagi harta bendanya. Dan bukan itu juga anak-anaknya pun juga meninggal semua, semuanya meninggal. Tetapi penyataan Ayub di pasal 42 menunjukkan jiwanya yang menang, batiniahnya yang menang. Itu yang kami doakan walaupun situasi tidak berubah, mungkin dalam kacamata kita tetap buruk, masih tidak ada perubahan. Tapi doa kami supaya kita mengalami kemenangan dari manusia batiniah kita. Mengalami kemenangan dalam roh kita. Bapak Ibu saya akan bacakan Ayub pasal 42 ayat 1. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firmanmu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firmanmu dengarlah, maka akulah yang akan berfirman, aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. 6 ayat ini kita akan belajar bersama-sama. Bagaimana sih kita merespon sesuatu kondisi.
Dan memang tidak menjawab pertanyaan kenapa orang benar menderita, tapi paling tidak kita memiliki pondasi yang kokoh di dalam Tuhan dan tetap memiliki keyakinan yang kokoh dalam firman Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu kita belajar dari kitab Ayub 42, ayat pertama dikatakan begini, aku tahu. Jadi yang pertama, kenapa orang benar menderita? Walaupun ini tidak menjawab tuntas, tapi paling tidak kita melihat bagaimana Ayub, orang yang benar-benar mengalami penderitaan yang saya rasa kita semua tidak mengalami seperti dia, belum sampai seperti dia. Tapi kita lihat yang pertama, supaya Bapak Ibu dengan saya ini mengenal kedaulatan Tuhan. Dikatakan ayat kedua begini, aku tahu, I know, bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Ayub berkata begini, Tuhan aku tahu. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan begini, I know that you can do all things. Ayub berkata, perkataan yang diucapkan oleh seseorang yang tetap dalam penderitaannya, belum mengalami perubahan, belum mengalami pemulihan, tetapi dia berkata, aku tahu Allah itu sanggup melakukan segala sesuatu. Dia mengakui kedaulatan Tuhan. Dan dia berkata begini dalam bahasa Indonesianya, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kalau diterjemahkan secara bebas dari bahasa Inggris harusnya tidak ada rencanamu yang bisa digagalkan. Ayub mengakui, menyadari Allah berdaulat. Dia memegang kendali. Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Tak terkecuali. Dan tidak ada rencana Tuhan yang bisa digagalkan. Kita mungkin secara manusia berpikir, rencana Tuhan gagal dalam hidupku. Rencana Tuhan gagal dalam hidupnya seseorang. Karena sebuah kejadian ada sebuah peristiwa. Bapak dan Ibu yang dikasih Tuhan. Tidak ada rencana yang Allah yang bisa digagalkan. Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Mengakui kedaulatan Tuhan membuat kita ini menjadi orang yang tersecure. Bukan karena peristiwa yang menimpa kita. Kita secure, kita aman karena kita berada di tangan Tuhan yang luar biasa. Allah berdaulat. Bahkan firman-Nya berkata, rambutmu pun jatuh Allah menghitung. Dengan kata lain, Allah memegang kendali. Walaupun setan punya kuasa, bagaimanapun dia akan mengerahkan sesuatu hal, tetapi tetap kendali utama yang paling berkuasa adalah Allah. Setan punya kuasa, bisa membuat sesuatu yang membuat kita celaka, bisa. Tetapi Bapak Ibu tahukah kita kalau mengerti tentang kedaulatan Tuhan artinya tidak ada sesuatu apapun yang menjamah kita tanpa izin dulu pada Tuhan. Tuhanlah pemegang kendali. Dari semua apa yang kita hadapi dan yang dinyatakan oleh Ayub, dia akhirnya mengakui kedaulatan Tuhan. Tidak ada rencanamu, rencana Tuhan yang bisa digagalkan. Kemudian yang kedua, kita belajar dari bagian ini dikatakan ayat berikutnya. Ayat yang ketiga, firman-Mu siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan. Jadi ini Tuhan menanyai Ayub. Sebenarnya ini pengulangan dari kitab Ayub pasal sebelumnya. Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita, itu pengakuan Ayub. Tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Yang kedua, Bapak Ibu dari bagian ini kita belajar bahwa kita bisa mengakui bahwa hikmat Allah itu jauh lebih tinggi dari hikmat manusia. Hikmat Allah lebih tinggi. Pada waktu Ayub mempertanyakan Tuhan, dia bertanya kenapa aku ngalami seperti ini. Dia ingin minta penjelasan dari Tuhan. Dia berpikir bahwa hikmatnya itu jauh lebih memahami daripada hikmat Allah sendiri. Dan pada waktu Ayub bertanya, kenapa aku mengalami begini? Adakah kesalahan bagiku? Kenapa Tuhan berperkara dengan aku? Karena kita selalu berpikir bahwa apa yang Tuhan kerjakan pasti ada reasonnya, pasti ada alasannya. Pada waktu Ayub bertanya, Tuhan bukan menjawab. Kalau Bapak Ibu membaca bagian firman Tuhan, Allah tidak menjawab pertanyaan Ayub. Justru Tuhan memberikan jawaban dengan cara bertanya. Jadi Ayub bertanya nih, Tuhan kenapa nih? Aku kok ngalami begini, kenapa? Kenapa anakku kok ambil semua? Kenapa kesehatanku? Sebenarnya Ayub ini tahan menderita. Karena pasal 1, pasal 2 dikatakan Ayub tidak berdosa dengan bibirnya. Dia berkata terpujilah Tuhan, Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi. Dengan telanjang aku lahir dan dengan telanjang pula aku akan berpulang pada Tuhan. Ayub kuat.
Sebenarnya dia dalam penderitaan kuat. Tidak terbukti ngomelnya. Tetapi pasal-pasal berikutnya ketika dia tidak memperoleh penjelasan. Kenapa? Aku ngalamin begini kenapa? Ditambah sahabat-sahabatnya yang menuding dia, Yop pasti kamu salah. Bapak dan Ibu, yang menjadi pergumulan anak-anak Tuhan itu sebenarnya bukan tidak mampu menanggung penderitaannya. Sebenarnya lebih ke arah why, kenapa? Kenapa saya ngalami begini? Lebih ingin bertanya, reasonnya apa sih? Apa alasannya? Beda kasusnya kalau semisal begini. Lydia, anakmu aku ambil karena ini. Artinya sudah dijelaskan lebih awal. Pasti kita akan paham. Tapi problemnya adalah seringkali apa yang kita alami, kita nggak tahu, kita nggak ngerti. Demikian juga yang dialami oleh Ayub. Dia nggak tahu. Dia berpikir bahwa Tuhan pasti salah nih memperlakukan hal yang terjadi padaku. Seringkali bukankah kita demikian, wah Tuhan ini salah nih. Kenapa aku diizinkan bangkrut? Kenapa aku diizinkan tidak sembuh dari sakitku? Kenapa Tuhan izinkan aku ngalamin seperti ini? Pasti Tuhan salah. Kita berpikir bahwa hikmat kita ini melampaui Tuhan. Lewat apa yang dialami Ayub kita belajar bahwa untuk mengakui bahwa hikmat Allah itu jauh lebih tinggi daripada hikmat kita. Lihat bagaimana Allah menjawab Ayub. Bukan jawaban dari pertanyaannya, tapi justru melentarkan pertanyaan. Dikatakan begini, Ayub pasal 38. Judul perikopnya dikatakan jawab Tuhan kepada Ayub. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Ayub berpikir bahwa Tuhan ini gelapin keputusannya, berlaku curang. Bukankah kita seringkali berpikir begitu, Tuhan tidak adil. Tuhan tuh kenapa sih izinkan begini? Kok kayaknya Tuhan tuh senang kalau aku menderita. Pak Ibu, seringkali kita berpikir demikian. Tapi lihat bagian ini, dikatakan begini ayat kedua. Siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Jadi Tuhan menjawabnya lewat pertanyaan. Ayo bersiap-siaplah kamu jadi laki-laki. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Jadi bukan menjawab tapi justru bertanya. Pertanyaannya begini. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Kalau bahasa Indonesia sehari-hari, Yob, memangnya kamu yang meletakkan dasar bumi itu memangnya kamu. Memangnya aku minta nasihatmu, Yob, ketika aku naruh nih dasar bumi, Yob, aku yang masuk dasar bumi. Tuhan tuh bertanya sederhana, Yob, di mana kamu? Ketika aku meletakkan dasar bumi, ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Tuhan tanya sama Ayub, memang kamu Ayub, kamu bisa ngukur. Bukankah engkau mengetahuinya? Tuhan nyindir. Kamu kan tahu kan ukurannya, dasar-dasar bumi. Luar biasa nih Tuhan. Hanya untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu gak pernah salah. Hikmatnya gak bisa kita pahami dengan hikmat kita. Tidak bisa. Allah yang luar biasa dan kita berusaha memahaminya dengan otak kita yang terbatas. Kita berpikir bahwa hikmat Tuhan pasti kita bisa paham. Itu sebabnya Yesaya berkata, seperti tingginya langit dengan bumi, demikianlah jalan-jalanku dengan jalanmu. Coba lagi dikatakan begini. Siapa yang telah membendung laut dengan pintu ketika membual keluar dari dalam rahim, ketika aku membuat awan tinggal pakaiannya. Jadi Tuhan terus bertanya pada Ayub. Ada pertanyaan berkata begini lagi. Pernahkah dalam hidupmu engkau menyuruh datang dini hari atau fajar kau tunjukkan tempatnya? Tuhan tanya sama Ayub. Emang kamu Ayub yang nyuruh matahari ayo terbit. Ayo bulan sekarang waktumu. Emang kamu Ayub. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ada banyak hal. Kita harus mengakui bahwa hikmat kita tidak mungkin sanggup memahami Tuhan. Itu juga yang dikatakan oleh Habakuk. Jadi pertanyaan tentang kenapa sih Tuhan, kenapa itu pertanyaan bukan pertanyaan baru. Sudah pernah ada dari sejak zaman para nabi-nabi. Salah satunya Habakuk. Kitab Habakuk pasal 1, Habakuk bertanya begini. Makanya hukum itu hilang kekuatannya karena kebalik. Dengan bahasa sehari-hari seperti begini. Orang yang salah dibenarin, orang benar disalahkan. Makanya Habakuk berkata demikian.
Dan Tuhan menjawab begini, Habakuk, kalaupun toh aku kasih tahu ya, walaupun aku beritahu kamu, belum tentu kamu bisa ngerti. Habakuk pikir ngotot, ngerti. Terus kemudian Tuhan mengizinkan bangsa Kasdim, bangsa yang tidak kenal Tuhan, bangsa yang barbar. Ini bangsa ini terkenal sekali sadis. Kalau perang gitu, menang perang jadi sadis sekali. Dia cara membunuhnya sadis sekali. Tapi dipakai oleh Tuhan untuk mendidik umat pilihannya, orang Israel. Jadi dalam kacamata Habakuk, nggak mungkin Allah yang kudus. Bagaimana mungkin mengizinkan kefasikan mendidik kepada orang yang dipilih oleh Tuhan. Artinya begini Bapak Ibu, walaupun toh Tuhan terangkan, belum tentu kita bisa paham. Walaupun Tuhan menjelaskan pun belum tentu kita paham. Dengan kata lain, ada banyak hal dalam dunia ini, baik penderitaan. Kenapa orang yang sesaleh seperti Ayub ini ngalami pergumulan demi hebat, ngalami penderitaan hebat. Yang kedua kita belajar bahwa supaya kita bisa mengakui bahwa hikmat Allah jauh lebih tinggi daripada hikmat kita. Kembali ke Ayub pasal 42. Bagian yang ketiga. Dikatakan begini. Ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Yang ketiga kita belajar bahwa lewat pergumulan, tantangan yang kita hadapi justru membuat kita bisa mengenal Tuhan lebih benar dan secara pribadi. Ayub dikatakan dulu kata orang. Bapak Ibu seringkali ini yang kita pahami. Jadi kita selalu berpikir, kita mengenal Tuhan tuh biasanya begini kan contoh. Wah Tuhan tuh baik, Allah itu baik. Kenapa kok kamu bilang Allah itu baik? Iya, aku doa langsung dijawab. Wah Tuhan itu luar biasa, dia Jehovah Rafa. Kenapa kamu bilang begitu? Iya kan namanya Jehovah Rafa, Allah penyembuh. Saya sakit dan sekarang saya sembuh. Sekarang saya bertanya, kalau Bapak Ibu sakit, berdoa, tidak sembuh. Apakah kita tetap mengenal dia sebagai Jehovah Rafa? Kalau misal Bapak Ibu dalam pergumulan keuangan, dan kita tidak mengalami pemeliharaan, sebagaimana yang kita suka berkata, Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Kalau seandainya tidak mengalami itu, masihkah kita berkata bahwa Allah itu Jehovah Jireh? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita ngelihat bahwa sebenarnya kita lewat pergumulan dan tantangan. Kenapa orang benar menderita? Membuat kita bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Kita bisa memahami Tuhan itu jauh lebih daripada yang kita pahami. Seringkali orang berpikir, kalau hidupmu benar, cinta firman Tuhan, takut Tuhan, itu sama dengan berkat. Sama dengan kesembuhan. Jadi kalau kamu sakit, kalau kamu menderita, kalau kamu hidup dalam kekurangan, berarti kamu ini dikutuk Tuhan. Bukankah itu yang seringkali kita pahami? Sehingga seringkali kita melihat orang dari apa yang terjadi padanya. Oh kalau orang itu sehat, kuat, kaya, pasti dia diberkati Tuhan. Tapi ketika lihat orang menderita dalam sakit penyakit, kita bilang wah ada yang salah nih di kamu. Satu kali saya terima SMS, pada waktu itu belum ada WA. Saya terima SMS, Kak Lid tolong doakan. Ini kami ke rumah sakit, ke dokter kandungan, istrinya sedang hamil 9 bulan sekian hari. Tinggal nunggu lahir aja. Doakan Kak Lid, ini kok kata dokter detak jantung bayinya berhenti. Saya percaya mujizat. Pak Ibu saya percaya mujizat. Saya sudah berulang-ulang melihat dan mengalami secara pribadi. Di depan mata saya mendoakan orang sakit sembuh. Tapi pada waktu dia berkata begitu saya pun juga menguatkan imannya dia. Ayo kita berdoa. Saya percaya, sangat percaya. Saya mempercayai Allah yang bisa memberi kehidupan. Ayo kita doa, kita beriman, kita percaya. Hari Sabtu saya ditelepon, bukan SMS lagi. Kak Lid, kami sudah di rumah sakit dan dipastikan bayinya meninggal. Saya nggak pikir panjang, saya langsung nyusul ke rumah sakit. Saya tanya di rumah sakit mana, saya langsung nyusul ke rumah sakit. Saya ditemui sang suami dengan lelehan air mata, dia jabat tangan saya bilang di mana istrimu? Dia antar, dia tunjukkan,
Pada waktu masuk ruang bersalin, wah teriakan ini yang saya benar-benar teringat sampai sekarang. Walaupun waktu ini sudah lama sekali. Dia tiba-tiba teriak begini, Khalid, salahku apa? Aku ini salah apa? Kenapa ini terjadi pada saya? Saya akan mau lahirkan anak. Kenapa? Kenapa saya hamil 9 bulan sekian hari dan harus melahirkan? Kalau sekarang bayinya mati. Kenapa? Mending saya gak usah hamil aja. Kenapa dulu waktu saya ada pendarahan, gak itu aja saya keguguran. Kenapa waktunya lahir bayinya mati? Coba Khalid lihat tuh sebelah saya nih. Itu sakit bersalin, sebentar lagi sakit bersalin dan dia menimang bayi. Saya sakit bersalin, Khalid yang saya timang bentar lagi mayat. Waduh dia nangis gitu. Saya nggak bilang begini Pak Ibu, saya nggak bilang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dan kebaikan. Wah saya bisa benar disemprot. Saya cuma diem mendengarkan tangisan dia, teriakan dia, siapapun kita lah, sekuat-kuatnya kita. Pada waktu penderitaan menghantam kita, ketika sesuatu terjadi tidak seperti yang kita percayai. Pasti ada goncangan. Sekuat-kuatnya kita. Kemudian saya jabat tangannya, saya pegang, setelah dia sekian lama rada tenang, saya bilang gini, Non, aku gak bisa jawab. Saya tidak bisa menjawab. Saya tidak tahu. Tetapi saya sedikit bisa merasakan apa yang kamu alami. Apa yang dialami, walaupun tidak sama persis saya bisa merasakan. Saya cerita. Beberapa waktu yang lalu, setelah punya anak pertama sekian lama diizinkan saya hamil. Itu jelas sekali saya sehat. Terus kemudian dalam doa kami, suami saya dengan saya, kami dapat konfirmasi nama anak. Dengan kata lain dia kasih namanya Arabella. Berarti perempuan. Waduh kami senang sekali. Anak pertama kami laki. Jadi pada waktu dapat konfirmasi, waduh senang saya sehat. Saya jaga kehamilan. Waduh pokoknya saya senang sekali. Tiba-tiba nggak pakai saya sakit, nggak pakai panas, nggak pakai batuk. Tiba-tiba saya bleeding. Ya bleeding biasa. Saya bawa ke dokter kasih obat untuk dipertahankan. Tapi nggak berhenti, terus. Saya percaya mujizat Bapak Ibu, saya percaya. Dan saya doa terus, bukan berhenti, terus bleeding terus. Tiap hari mohon maaf bukan lagi bleeding tapi gumpalan-gumpalan. Bertahan dan itu berkecamuk. Pertanyaan antara bertahan minta mujizat Tuhan atau bagaimana itu jadi campur aduk. Satu sisi mempercayai mujizat Tuhan, satu sisi lihat fakta jadi bergumul. Dalam pergumulan sampai titik sebulan saya bergumul dengan bleeding. Darah gumpal, dokternya pun juga bilang seleksi alam saja kalau memang ibu gak mau dikiret waktu itu. Singkat kata pada waktu saya ditengok jemaat saya harus berbaring bed rest, saya duduk begitu tiba-tiba ada yang jatuh. Dan itu plasentanya. Singkat kata di situ menimbulkan pertanyaan, pastilah. Sengerti-ngerti yang kita firman Tuhan, berpikir sederhananya adalah begini, kenapa ya saya diizinkan hamil kalau ternyata gak diizinkan lahir bayinya. Gugur. Dan biasanya kita selalu akan cek. Dosaku apa ya? Salahku apa ya? Aku kurang di apa ya? Pak dan Ibu saya bersyukur. Kitab Ayub ini dimulai dengan pasal 1 ayat 1. Yang dikatakan adalah hambaku yang benar, saleh, takut akan Tuhan menjauhi kejahatan. Satu kriteria, ada 4 kriteria di situ yang menunjukkan bagaimana Ayub berdasar Taurat harusnya under blessing di bawah berkat Tuhan. Tetapi justru dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Dari situlah seringkali kita menemukan dalam penderitaan itu membentuk seseorang. Entah dia berontak pada Tuhan atau tunduk mengaku kedaulatan Tuhan dan akhirnya mengenal dia secara pribadi. Dalam perjalanan walaupun tidak ada jawaban. Kalau ditanya kenapa saya nggak tahu. Kalau saya ditanya oleh perempuan yang tadi itu. Kenapa Khalid? Ya saya nggak tahu. Ada banyak misteri yang saya tidak paham. Tetapi yang saya percaya satu bahwa Allah tidak kehilangan kuasanya hanya gara-gara saya nggak ngalami mujizat. Saya pun tetap berkata, Allah sampai hari ini saya berkata dia Jehovah Rafa. Walaupun dalam peristiwa sehari-hari ada yang sembuh, ada yang tidak. Apa yang kita terjadi selama panjang hari setiap saatnya tidak membatalkan atribut Allah. Dia tetap Allah yang Maha Kuasa. Dia tetap Allah berdaulat. Dia tetap Allah pembuat keajaiban.
Yang kadang-kadang kita nggak paham cara kerjanya Tuhan. Seperti tingginya langit dengan bumi. Demikian jalan-jalan Tuhan dengan jalan kita. Kita berpikir Tuhan tidak bekerja, Allah bekerja sampai hari ini. Walaupun dengan cara tidak kita ketahui. Jadi bagian ini kita ngelihat bagaimana Ayub mengenal Tuhan secara pribadi. Hal yang sama. Kenapa orang benar menderita? Sebenarnya juga membuat kita bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Kalau kita hidup baik-baik saja, mengalami masalah, menyebut Allah itu baik, itu mudah. Tapi dalam pergumulan, dalam sakit penyakit, dalam kekurangan, menyebut Tuhan kau baik, itu sulit. Dalam kondisi saat ini kau bersyukur pada Tuhan, itu perlu suatu keyakinan dan perlu pengenalan Tuhan secara pribadi. Kalau kita kenal Tuhan, apapun peristiwa kita, apapun kita alami, kita akan berkata, Tuhan kau baik. Engkau tetap berkuasa. Bukan Allah yang tua dan kebingungan, waduh aku salah nih memperlakukan ini, waduh aku kok gak bisa mengendalikan bumi. Gak seperti itu. Tuhan tidak seperti itu. Tuhan bukan Allah yang tua, yang bungkuk-bungkuk dan tidak bisa menguasai. Kuasa tetap di tangan Tuhan. Bapak Ibu dalam kondisi demikian, jangan hilangkan keyakinan kita untuk tetap berharap akan mujizat Tuhan. Tetaplah percaya bahwa Allah itu sanggup melakukan mujizat dan keajaibannya. Dan yang keempat, yang terakhir, dikatakan begini. Ayat yang ke-6. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku, kata Ayub. Dan dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu. Kalau yang pertama tadi supaya kita mengakui kedaulatan Tuhan. Yang kedua untuk supaya kita mengakui hikmat Allah itu jauh lebih tinggi dari hikmat kita. Dan yang ketiga supaya kita bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Yang keempat supaya kita ini sadar akan keterbatasan kita. Ayub berkata begini. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Perkataan yang mana? Mungkin kita berpikir perkataan Ayub pada waktu dialog dengan 3 sahabatnya. Kita berpikir wah Ayub melakukan banyak kesalahan. Tapi kalau Bapak Ibu membawa Alkitab, Bapak Ibu bisa buka di Alkitab, kitab Ayub pasal 42. Kelanjutan ayat tadi, ayat yang ke-7 dikatakan begini. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, yaitu salah satu sahabat Ayub, murkaku menyala terhadap engkau, yaitu kepada Elifas, dan terhadap kedua sahabatmu. Karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Dari ayat ini kita lihat bahwa Allah tidak mengoreksi perkataannya Ayub. Tapi kenapa Ayub berkata, aku mencabut perkataanku. Dengan menyesal, dia mau duduk dalam debu. Walaupun kalau kita lihat ayat berikutnya, Allah tidak mengkoreksi perkataannya Ayub. Tetapi Bapak Ibu kita belajar bahwa mana perkataan yang dicabut oleh Ayub? Keingintahuannya. Dia merasa bahwa dia perlu dapat penjelasan ini. Dia perlu dapat penjelasan kenapa Allah berperkara dengan aku. Di mana letak salahku. Dia ingin Allah mendapatkan penjelasan dari Allah. Perkataan-perkataan itulah yang Ayub cabut. Merasa bahwa hikmatnya sanggup memahami kekompleksan hikmat Allah. Disitulah Ayub merendahkan diri. Dia ngakui semua bahwa Allah itu berdaulat, pegang kendali. Bahwa hikmat Allah jauh lebih tinggi. Dan juga membuat dia bisa kenal Tuhan secara pribadi. Dan akhirnya kita sadar keterbatasan kita. Pak Ibu, dengan penderitaan, dengan sakit penyakit, dengan masalah, dengan adanya wabah saat ini pun kita akhirnya sadar kita terbatas. Manusia terbatas. Dan akhirnya hanya Allah saja yang Maha Kuasa. Kiranya firman Tuhan ini memberikan kekuatan bagi setiap kita. Bapak Ibu semua dikuatkan. Mari saya akan ajak berdoa bersama-sama. Merespon firman Tuhan dimanapun Bapak Ibu ada. Entah Bapak Ibu berkumpul melihat tontonan tele ibadah ini berserta dengan keluarga. Atau sendirian dimanapun kau ada. Jangan berhenti berharap pada Tuhan. Tetap percaya. Kondisi yang terjadi tidak ada perubahan sebenarnya tetap dalam penderian tidak membatalkan kekuasaan Tuhan. Dan firman-Nya tidak mungkin gagal. Sebanyak Ayub berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dia percaya, I know, kata Ayub. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu
dan tidak ada yang dapat menggagalkan rencana Tuhan. Saya berdoa, mari Bapak Ibu, kalau engkau dengan familymu bersepakat dengan keluarga, doa bersama-sama, tetap berharap mujizat, tetap berharap akan pertolongan Tuhan. Mari kita doa bersama-sama. Tuhan yang baik, yang kami sembah dalam Kristus Yesus. Kami berdoa, dalam kondisi apapun, mungkin kami sedang dalam pergumulan, kondisi keuangan, karena akibat pandemi ini dan banyak Tuhan usaha-usaha tutup dan tidak bisa berjalan seperti biasanya. Pemasukan keuangan yang seret, mungkin juga ada yang sakit. Mungkin kami sedang dalam perkabungan menangis karena ada orang yang kami kasih sudah dipanggil oleh Tuhan. Ada banyak bagian yang kami tidak mendapatkan penjelasan. Tetapi pada saat ini kami berdoa biar firman-Mu mendatangi setiap kami. Sementara mengikuti tele ibadah ini kami semua diteguhkan, dikuatkan. Kami menguatkan iman percaya kami. Kami berkata sebagaimana Tuhan supaya mengalami kemenangan dalam roh setiap kami. Engkau tetap bekerja di jalan yang tidak pernah kami bisa pahami. Walaupun mata kami tidak melihat, Engkau tetap bekerja. Walaupun tidak kami merasakannya, kami berkata Engkau tetap bekerja. Engkaulah pembuat keajaiban. Engkaulah pembuka jalan ya Tuhan. Sekarang kami berdoa, biar hadirat-Mu mendatangi setiap orang yang mengikuti tele ibadah ini. Tuhan, hadirat Tuhan yang menguatkan kami. Dan Kau meneguhkan dengan berkata, akulah tetap Tuhan yang berkuasa memegang kendali. Biar juga keluar dari mulut kami perkataan, Tuhan aku tahu Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Engkau sanggup. Kuasa tetap dalam tangan-Mu. Berdoa pada saat ini, dimanapun kami ada. Yang mengalami kesulitan secara keuangan, tetap kami berharap, tetap kami punya iman. Kami berdoa minta kemurahan Tuhan terjadi. Tuhan kami minta mujizat-Mu terjadi. Mendatangi setiap kami. Kami berdoa biar kemurahan Tuhan dilimpahkan pada kehidupan setiap kami. Kami mau tetap berkata Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Kiranya Tuhan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah itu yang memampukan kami. Walaupun kami berada di dalam lembah kekelaman. Kami tidak takut bahaya. Sebab gadamu dan tongkat-Mu. Itu yang menghibur kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Biarkan hadirat-Mu itu sendiri menguatkan setiap kami. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Saudara yang kasih Tuhan, ada beberapa pengumuman yang bisa menjadi perhatian setiap kita semua. Yang pertama, dalam kondisi yang sepertinya kita tidak bisa bertemu secara fisik, tapi tidak mengurangkan untuk kita bisa memakai media-media sosial. Jadi ada aplikasi-aplikasi sosial media yang kita bisa pakai. Itu sebabnya saya menghimbau, mendorong Bapak Ibu semua untuk tetap berhubung dalam konteks apa itu konteks satu perkumpulan kelompok-kelompok kecil untuk kita bisa menguatkan satu dengan yang lain. Jadi luangkan waktu di situ, tetap setiap minggu bisa kumpul pakai aplikasi-aplikasi sosial media dan juga tetap berdoa. Doakan untuk rekan-rekan yang lain, doakan juga untuk negara dan bangsa kita. Banyak pokok doa yang Bapak Ibu bisa ikutin. Kemudian juga minta perlindungan Tuhan untuk kesehatan kita masing-masing, juga untuk keluarga kita dan rekan-rekan kita. Kedua, Bapak Ibu bisa tetap ikuti ya setiap info terkini melalui akun Instagram @mdc.surabaya. Akun Instagram @mdc.surabaya dan ikuti terus ada Words for Today yang setiap hari cuma 5 menit, hanya 5 menit. Ikuti renungan itu dan bisa juga mengikuti di akun Instagram maupun di YouTube di @mdc.surabaya. Kalau Instagram tadi @mdc.surabaya, kalau di YouTube-nya adalah @mdc.surabaya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu kita tetap berdoa, kita tetap belajar untuk menabur. Di dalam masa-masa yang sulit pun kita tetap belajar untuk menabur. Persembahan bisa dilakukan melalui rekening-rekening tersedia atau bisa scan QR. Dari QR code di akhir tayangan ibadah ini, Bapak Ibu mari kita tetap belajar untuk membawa kurban persembahan kita. Dan akhirnya saya akan berdoa berkat Bapak Ibu dimanapun ada yang mengikuti tele ibadah ini. Kita berdoa kiranya anugerah melimpah-limpah atas kehidupan kita. Mari kita satukan hati berdoa bersama-sama. Tuhan yang baik yang kami sembah dalam nama Kristus Yesus. Kami mengucap syukur. Engkau luar biasa. Engkau bukan Allah yang kebingungan. Engkau tetap pegang kendali. Allah yang teliti, cermat. Engkau Allah yang tidak pernah sembrono, tidak tergesa-gesa. Engkau merancangnya dalam kekekalan. Terima kasih Tuhan kepada Allah yang demikian yang kami sembah dalam Kristus Yesus. Iman kami bergantung.
Allah yang tidak tergoncangkan. Firman-Mu ya dan amin. Itu sebabnya pada siang hari Bapa, kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami. Di dalam mengantisipasi memerangi Tuhan pandemi ini, kami berdoa. Berikan pimpinan-Mu supaya apa saja yang dirancang pemerintah kami, Tuhan tandai dengan keberhasilan. Kami berdoa untuk para tenaga medis yang sekarang ini Tuhan ada di front line, di lapangan-lapangan berhadapan dengan para pasien-pasien yang terkena virus ini. Kami berdoa, Tuhan baik tenaga medis yang saat ini juga mengalami banyak kekurangan alat-alat perlindungan diri. Kami berdoa Tuhan, semua gereja Tuhan juga ikut tergerak memberkati juga. Kami juga ikut support satu dengan yang lain, berkati juga kesehatan para tenaga medis. Terima kasih pada akhirnya sekarang berdoa untuk umat-Mu Tuhan. Dalam musim kering kami tetap bisa melihat pemeliharaan Tuhan. Dalam musim-musim seperti tidak ada penjualan. Walaupun seperti kata Habakuk, walaupun buah zaitun mengecewakan, ternak lembu terhalau dari kandang. Namun hati kami tetap beria-ria dalam Tuhan. Kami berdoa sukacita Tuhan melimpah-limpah dalam kehidupan setiap kami. Walaupun kondisi yang kami hadapi membuat kami Tuhan kebingungan. Tetapi kami menetapkan hati mempercayai Tuhan. Tuhan Engkaulah perlindungan kami. Kiranya berkat yang tercurah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari putranya yang tunggal Yesus Kristus. Dan Roh Kudus menyertai kami senantiasa sampai Kristus datang kedua kali dan penuh kejayaan dan kemuliaan. Doa berkat termeterai atas nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.